teman-teman, perkenalkan nama saya Maiko Nela Pristia Ramadhani dari kelas 1 D4 Teknik Komputer 2025 dengan NRP 32256000064. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat rangkaian seri menggunakan software Proteus sekaligus cara menghitung arus, tegangan, dan hambatan dengan hukum Ohm. Baiklah, kita langsung mulai saja dengan membuka software Proteus yang sudah saya install. Kita klik New Project karena saya belum membuat project tersebut. Kita bisa mengganti judulnya. Saya akan mengganti sesuai project saya nanti rangkaian seri. Lalu project saya akan saya simpan di folder yang sudah saya buat. Lalu kita klik next. Desain template-nya saya buat default saja karena saya tidak membuat PCB, jadi kita pilih opsi do not create a PCB layout. Next, finish. Beginilah tampilan software Proteus ketika kita sudah membuat projectnya. Di sini ada komponen-komponen di kiri sini dan di atas. Kalian bebas memilih komponen-komponen sesuai project yang ingin kalian buat. Karena di sini saya ingin membuat rangkaian seri, maka saya cuma perlu baterai. Lalu kita pasang langsung saja di sini. Kita ubah voltnya menjadi 12 volt. Mengapa saya mengganti 12 volt? Karena nanti resistor yang saya berikan adalah 3. Oke. Di sini resistor yang pertama 1, 2, dan 3. Kita rapikan dulu agar terlihat rapi. Setelah itu kita pasangkan saja kabelnya di plus baterai ke resistor pertama, lalu resistor kedua ke resistor ketiga, resistor kedua ke resistor ketiga, lalu resistor ketiga ke ground baterai. Jika sudah membuat rangkaian serinya, kita dapat menghitung hambatan, arus, dan tegangan di rangkaian seri ini menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan di Proteus. Pertama, saya akan menghitung tegangan di rangkaian ini. Karena saya membuatnya, output yang saya buat adalah baterai, maka alat untuk mengukur tegangannya adalah DC saja, DC voltmeter ini. Kita perlu 3, 1, 2, dan 3 di sini. Kita rapikan dulu. Ingat ya teman-teman, karena di sini tadi adalah plus baterai, maka di sini tidak boleh bertabrakan dengan plus voltmeter juga. Seperti ini. Karena di sini adalah minus, berarti dia harus bertemu dengan plus. Udah benar tadi ya. Seperti ini.
Lalu kita langsung hubungkan saja. Kita tarik kabelnya ke sini dan ke jika sudah, kita coba run. Nah, terlihat hasil dari voltmeternya 4, 4, dan 4. Oh, saya lupa untuk mengganti arus mengganti besar resistor. Di sini saya ubah dengan 1000. Lalu di sini 470. Di sini 330. Lalu kita mulai run lagi. Nah, seperti ini, berbeda-beda ya teman-teman. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena resistornya saja sudah berbeda-beda ukuran. Beginilah tampilan mengukur tegangan pada rangkaian seri. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara mengukur hambatan terlebih dahulu. Karena tadi saya sudah memberikan tutorial cara mengukur tegangan, maka di sini saya akan memberikan tutorial cara mengukur arus di rangkaian seri. Kita akan mengukur arus menggunakan alat DC ammeter yang ada di sini. Seperti ini nanti alatnya. Sebelum kita memasang alatnya, kita perlu menghapus kabel terlebih dahulu. Lalu kita pasang alatnya di sini. Lalu kita mulai memasang kabelnya di antara baterai dan ammeter. Kita akan mengganti menjadi miliamps terlebih dahulu. Nah, ingat sekali lagi, jika di sini baterainya plus, maka alatnya juga harus plus di bagian kiri, karena jika plus bertemu minus, maka akan berlawanan arus. Lalu kita mulai merun. Sudah terlihat hasilnya di sini adalah 6,67. Ini adalah hasil arus di rangkaian seri. Jika kita memasang alat ammeter ini di bagian resistor kedua maupun ketiga, pasti hasilnya tetap sama, 6,67. Kita coba terlebih dahulu. Nah, kita menghapus kabelnya. Lalu kita pasang alatnya di sini. Nah, lalu kita coba melirang. Di sini hasilnya adalah minus 00. Mengapa hasilnya tidak sama? Maaf. Mengapa hasilnya tidak sama? Dikarenakan saya belum mengganti alatnya menjadi miliamps. Di sini kita akan menggantinya. Oke. Dan mengapa tadi hasilnya 0? Dikarenakan minus bertemu minus, nanti arusnya akan terjadi bentrok atau tabrakan. Kita harus menggantinya terlebih dahulu. Seperti ini. Jika minus bertemu plus, maka arusnya akan berjalan dengan normal dan tidak terjadi bentrok. Seperti ini. Lalu kita mulai run. Hasilnya akan
sama jelas. Lalu kita akan memasang ammeternya di bagian resistor ketiga dan hasilnya pasti akan sama lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Kita sambungkan kabel-kabelnya pada rangkaian. Lalu kita mulai run lagi. Terjadi minus lagi dikarenakan saya belum menggantinya lagi. Kita ganti terlebih dahulu seperti ini dan kita mulai menghubungkan lagi, seperti ini. Lalu kita mulai run. Nah, hasilnya sudah terlihat. Di sini arus antara resistor 1, 2, dan 3 itu pasti hasilnya sama. Lalu kita akan mengerjakan rumus di sini. Karena saya sudah menuliskan rumusnya, maka kita tinggal menuliskan hasilnya di sini. Ini ya teman-teman. Tadi E adalah tegangan atau volt dari resistor 1 adalah 2,20, resistor 2 3,13, resistor 3 6,67. Dengan rumus seperti ini, maka totalnya adalah 12 volt. 12 volt adalah besar volt baterai. Lalu arus, cara menghitung arus tadi seperti gambar ini, 6,67 ditambah 6,67 6,67 itu pasti akan sama. Jadi rumusnya pasti seperti ini. Arus pertama 1, 2, dan 3 itu pasti sama. Jadi totalnya pasti 6,67 ampere. Lalu resistornya adalah besar resistor dari resistor pertama, resistor kedua, resistor ketiga adalah resistor pertama 330, resistor kedua 470, dan resistor ketiga adalah 1000. Jika ditotal, maka besar ohmnya adalah 1800. Jadi ini adalah tampilan menghitung rangkaian seri tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan rangkaian paralel dan video tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Risnan Ahmad Januar dengan NRP 3225600066 dari kelas 1 D4 Teknik Komputer C. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Di sini menggunakan software Proteus. Pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu baterai dan resistor. Cara menambahkannya cukup menekan huruf P pada keyboard lalu diketik yang akan kita tambahkan. Karena tadi saya sudah, jadi langsung saja baterainya ditaruh di sini. Tegangannya 5 ya, 5 volt. Kemudian resistornya kita menggunakan 3 buah resistor. Yang pertama 330, kemudian 470, dan yang terakhir 1K.
Oke, kita sekarang tinggal menghubungkan kabelnya saja. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaian paralelnya. Selanjutnya saya akan mengukur jumlah tegangan yang ada di rangkaian paralel ini ya. Eh, di rangkaian paralel, tegangan total itu sama ya. Jadi tegangan satu dengan tegangan 2 dan tegangan 3 itu sama, yang berarti totalnya juga sama. Sini kita menggunakan DC voltmeter ya. Kita tambahkan di sebelah sini, lalu kita hubungkan kabelnya seperti ini. Kemudian kita start. Sini tertulis 5 volt ya. Cukup, berarti kita tulis 5 volt. Oke, selanjutnya kita akan mencari I-nya ya, atau arus. Selanjutnya kita akan mengukur arus total ya. Sini menggunakan DC ammeter. Nah, untuk mengukur arus ini eh, harus rangkaiannya harus sedikit dimodifikasi karena alat ukurnya ini harus berada dalam rangkaian ya. Kita akan melakukan sedikit modifikasi. Nah, ini masukkan. Kurang lebih seperti ini. Setelah seperti ini kita start lagi ya. Oh, di sini harus menggunakan miliampere. Maaf. Caranya kita ubah di double klik ya. Kita ubah miliampere. Nah, setelah sudah diubah ke miliampere semua, baru kita start. Nah, terlihat hasilnya berbeda-beda karena ini rangkaian paralel ya. Selanjutnya akan kita catat di sini R1-nya 15,1 ya. Yang R2 10,6 dan R3 itu 5. Kita masukkan di sini. Jadi oh iya, karena tadi kita mengukur menggunakan satuan miliampere dan di sini satuannya ampere, jadi perlu dilakukan konversi ya. Tadi 15,6
Nah, 15,1 ketika miliampere, ketika di convert ke ampere berarti sekitar 0,0151 ya. Untuk R2-nya tadi 10,6 miliampere berarti sekitar 0,0106. Untuk R3-nya tadi 5 ya, berarti 0,005. Nah, untuk menghitung totalnya itu rumusnya I1 ditambah I2 tambah I3 ya. Jadi ini tadi ditambah hasilnya kurang lebih 0,0308. Kita masukkan di sini. Baik, selanjutnya. Oh, ini resistornya ya. Sudah diketahui 370, 470, dan 1000 atau 1K. Untuk menghitung R totalnya ini rumusnya seperti ini. Dan untuk hasilnya kurang lebih adalah 162,39. Nah, masukkan di sini 162,9. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Bima Aji Ramadan Santo dari kelas 1 Tekom C dengan NRP 3225600071. Di sini saya akan membuat rangkaian kombinasi dengan seri dan paralel di Proteus. Oke, untuk pertama-tama ini kita harus menyiapkan baterai dan resistor. Kalian bisa mencarinya lewat menekan tombol P dan mengetikkan keywords alat yang diinginkan. Oke, kan sudah ada, kita pasang saja. Sini kita pasang baterai dan kita akan menggunakan 4 resistor di sini. Oke. Resistor dan masing-masing kita akan setting dulu untuk isinya. Ini kita baterainya kita gunakan 12 volt. Dan untuk R1 untuk resistor ini kita menggunakan 40 dan untuk R2 sama 340 juga. Dan untuk R3 itu adalah 1K dan untuk R4 itu 470. Oke, kita sambungkan dulu. Ya. Kita sambungkan ya. Oke, rangkaiannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dan arusnya di setiap resistor. Oke, kita akan menggunakan virtual instrument mode. Sini di samping kiri dan menggunakan untuk tegangan kita akan menggunakan DC voltmeter. Jadi kita akan masing-masing memberikan ya. Oke, sini
Oke, kita akan sambungkan dari sisi samping kiri dan kanannya. Oke. Oke, kita akan start. Oke, kita sudah mendapatkan tegangan dari masing-masing resistor. Sini karena di sini paralel menjadi sama dan dua ini berbeda. Oke, sudah. Habis itu kita akan mengukur arus dari masing-masing resistor. Oke, kita stop dulu. Oke. Oke, kita akan menggunakan ini DC ammeter untuk mengukur arus. Ya, ini akan taruh sini satu, terus sini satu, dan sini satu, sini juga satu. Oke, akan taruh dulu. Kita akan taruh sini. Dan ini dulu. Oke, ini juga lihat wire. Oke, oke, kita akan mulai. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini untuk arus dari setiap resistornya, dan untuk selanjutnya kita akan menghitung total tegangan dan total arus serta total resistan. Sini. Oke. Di sini adalah tabel untuk rangkaian yang sebelumnya saya buat. Untuk tegangan tadi sudah didapatkan untuk R1, R2, R3, R4 nya adalah ini, dan untuk arusnya juga sudah diketahui tadi 0,01 dan seterusnya R2 mendapatkan ini semua, dan untuk resistannya juga tidak ada tadi. Dan oke, untuk menghitung total dari tegangan, ini total tegangan, yaitu tinggal ditambah saja total tambah dari R1, tegangan dari R1, R2, R3, R4, dan akan menghasilkan 12. Ya, seperti ini. Seperti ini. Untuk rumus dari menghitung total tegangan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung R total atau resistan total. Di sini untuk resistan total sama dengan seri plus paralel. Untuk seri sendiri tinggal ditambahkan, dan untuk paralel dibagi dengan 1 dan resistornya dan resistannya, dan dipangkatkan min 1 seperti ini, karena bagi saya R1 dan R2 dan R3 itu adalah paralel. Jadi di sini seperti contoh di sini, dan pokoknya rumusnya seperti ini. Oke, dan mendapatkan hasil 1048 ohm di sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung arus total atau total arus, yaitu total tegangan per itu dibagi total resistan. Ya,
Di sini total tegangannya adalah 12 dan resistan totalnya di 1048, dan 12 dibagi 1048 yang menghasilkan 0,0114 ampere. Ini itu hasil arus total. Oke, mungkin itu saja dari saya pembahasan rangkaian kombinasi seri dan paralel saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.